Halo semuanya, di video kali ini kita bakal ngobrolin tentang potensi trading dan cuan dari Bitcoin atau cryptocurrency lainnya. So, udah pasti videonya akan menarik, jadi pastikan kalian nonton sampai dulu. Oke, sekarang per video ini dibuat tahun 2023 bulan Mei, memang akan ada event yang besar yang menarik banget ya untuk dunia cryptocurrency sepanjang tahun ini dan sampai tahun depan 2024. Gue akan jelasin di video ini. Jadi event yang ditunggu-tunggu sama semua cryptocurrency enthusiast adalah Bitcoin halving. Singkatnya, BTC halving ini adalah pemotongan hadiah Bitcoin mining menjadi setengahnya setiap 4 tahun sekali. Kan kita tahu ya, Bitcoin itu ada minernya, mereka mining gitu ya, validasi transaksi dan dapat rewardnya Bitcoin. Semakin berjalannya waktu, Bitcoin ini kan limited ya. Jadi rewardnya pun akan dibuat seolah-olah semakin sulit. Makanya namanya halving, pemotongan hadiah. Gimana cara perhitungannya? Oke, gue akan kasih tahu. Jadi, di tahun 2009, setiap ada satu blok Bitcoin yang berhasil di-solve gitu ya, yang berhasil diselesaikan, orang itu akan dapat reward sebesar 50 Bitcoin. Ya, 50 BTC tahun 2009. Waktu itu memang harganya belum sedikit sekarang. Tapi bayangin kalau sekarang kita dapat reward 50 BTC, kayaknya bakal langsung kaya gitu ya. Terus di tahun 2012 gitu ya, 4 tahun setelahnya, rewardnya itu dipotong jadi setengahnya, jadi 25. Nah, makanya namanya halving, half, setengah. Terus tahun 2016, 4 tahun setelahnya jadi 12,5. Ya, di tahun 2020 dipotong lagi setengahnya, rewardnya jadi cuma 6,25. Nah, nanti di tahun 2024, kita akan ketemu Bitcoin halving yang kelima. Jadi rewardnya itu cuma tinggal 3,125 BTC per satu blok. Bayangin ya, berkurangnya dari 50, sekarang sisa cuma 3. Apalagi kalau misalkan harga Bitcoinnya nggak terlalu tinggi. Jadi yang mining ini apakah selalu profit? Menurut gue nggak juga. Ya, bisa jadi perhitungannya biaya miningnya lebih besar dibanding harga jual dan rewardnya ini. Tapi BTC halving ini jadi menarik banget untuk para crypto enthusiast ya, karena balik lagi, biasanya ketika BTC halving terjadi, market itu akan bullish. Apa buktinya? Oke, kita bakalan lihat bareng-bareng. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, garis-garis ini adalah momen ketika BTC halving itu terjadi. Gue akan pakai data dari tahun 2012 ya. Lihat ya, garis yang putih ini, harga Bitcoin-nya di kotak yang hijau ini langsung bergerak naik ya. Naiknya itu berkali-kali lipat. Terus, ada fasenya ketika sudah selesai euforianya, dia akan sideways dan cenderung turun gitu ya, beberapa waktu, sampai akhirnya BTC halving berikutnya itu terjadi, kayak di sini ya, di tahun 2016. Lihat ya, setelah kotak biru, memang dia udah mulai naik-naik dikit, gitu ya. Terus pas halvingnya terjadi, naiknya kencang lagi nih kayak di kotak yang hijau ini. Terus setelah naik tinggi, dia mulai turun lagi, santai, sideways lagi, kotak merah, kotak biru. Terus halving berikutnya terjadi di tahun 2020. Terus marketnya ser lagi, bullish lagi. Nah, itu yang diharapkan sebenarnya oleh para crypto enthusiast untuk terjadi setelah tahun 2024. Makanya sekarang 2023 ini orang udah mulai wanti-wanti, udah mulai siap-siap gitu ya. Udah mulai cicil, udah mulai beli. Karena mereka percaya history itu bakal terjadi lagi, so habis kotak merah, kotak biru, kejadian di 2024, halving, begitu BTC akan ngacir lagi lanjut naik ke atas. Itu ekspektasinya. Cuma apakah akan terjadi? Ya kita bakalan lihat lah ya, progresnya seperti apa. Cuma menurut gue, most likely bakalan terjadi. Reasonnya apa? Kenapa gue bisa ngomong gitu? Gue bakal jelasin di slide selanjutnya. Oke, kenapa bisa ya? Kok bisa kayak gitu? Oke, yang pertama, kalau misalkan kita ngomong jumlah BTC yang beredar, itu di limit dibatasi maksimal 21 juta. Dan sekarang itu sudah beredar kurang lebih sekitar 19 juta BTC. Nah, kalau misalkan reward miningnya itu semakin sedikit, berarti akan semakin sedikit juga orang yang mining, jadi secara stok gitu ya, secara quantity BTC itu bakalan terjaga. Nambahnya itu nggak bakalan banyak. Jadi inflasinya itu nggak bakalan terlalu besar. Ya, yang kedua nih, kalau misalkan tadi kita ngomong nih, mining semakin kesini semakin susah, semakin mahal. Biaya listrik mahal, biaya hardware-nya, infrastruktur semuanya mahal. Nah, karena mahal itu jadi barrier. Orang-orang yang dulunya mau mining, sekarang kalau misalkan dia mau buka mining baru, itu mikir-mikir. Belum tentu dia mau, belum tentu dia berani invest modal untuk buka mining yang skalanya besar. Nah, kalau misalkan yang lain dikit, balik lagi, BTC semakin langka. Ya, ingat ya hukum supply demand. Kalau barangnya sedikit, barangnya langka, maka harganya berpotensi naik. Itu poin yang kedua. Lanjut, yang ketiga, harga BTC akan cenderung naik gitu ya. Kenapa? Karena
Semakin kesini orang semakin sadar bahwa teknologi itu benar-benar bisa membantu kehidupan kita. Nah, kalau ngomong teknologi, salah satu teknologi yang paling mutakhir belakangan ini rame adalah cryptocurrency, salah satunya Bitcoin pastinya. Nah, semakin orang ngeh gitu ya dengan teknologi, orang bakalan semakin mau coba, mau beli gitu ya. Kalau orang misalkan beli, berarti ada buying power, ada buyer, ada demand yang bisa bikin harganya juga bakalan naik. Itu reason yang ketiga. Lanjut, yang keempat. Semakin kesini, adaptasi teknologi semakin kenceng, yes. Mungkin kita lihat orang tua kita, atau mungkin om tante kita yang dulunya nggak ngerti belanja online, semenjak pandemi, itu benar-benar kebus. Mereka mau nggak mau harus belajar, ya merubah kebiasaan mereka dari yang old school, kalau belanja harus datang, sekarang udah biasa belanjanya lewat e-commerce. Udah tinggal bayar, duduk tunggu barang datang. Nah, semakin ke sini, adaptasi teknologi bakalan semakin kenceng. Kenapa? Karena cryptocurrency ini dibikin untuk mempermudah proses pembayaran. Nah, nanti menurut gua akan ke arah sana. Ya, jadi nilai gunanya akan semakin tinggi. Lanjut. Berhubung kita lagi ngomongin analisa, mau nggak mau kita bakalan ngomongin kondisi makroekonomi. Oke, kalau ngomongin kondisi makroekonomi dunia, khususnya US, pasti kita semua tahu ya, om-om ini, Jerome Powell dari The Fed, yang biasanya speech-nya dia atau perkataannya dia akan cukup menggerakkan kondisi perekonomian global. Termasuk Indonesia, termasuk negara-negara lain. Karena US sampai saat ini masih jadi negara dengan ekonomi terbesar gitu ya di dunia. Gue bakal highlight ya pernyataan dia beberapa waktu terakhir tentang perekonomian di US. Oke, pertama nih, inflasi. Jerome Powell mengakui bahwa inflasi telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir, terutama dipicu oleh gangguan rantai pasokan dan permintaan konsumen yang kuat. Namun, Powell menekankan bahwa The Fed, Federal Reserve, ini melihat tekanan inflasi ini hanya sementara dan diharapkan akan menurun seiring waktu. Terus yang kedua, dari sisi interest rate ya, atau suku bunga. Jadi dia ngomong juga, Jerome Powell ini menyebutkan bahwa Federal Reserve sedang memantau indikator ekonomi untuk menentukan waktu yang tepat untuk melakukan penyesuaian suku bunga. Nah, per video ini dibuat, suku bunga US itu udah naik cukup banyak gitu ya, semenjak mereka print uang banyak, subsidi orang, akhirnya inflasi, terus inflasi tinggi, untuk menekan inflasi, mereka menaikkan suku bunga. Nah, sekarang inflasinya kan karena udah mau peaking, jadi udah nggak ada kepentingan yang terlalu besar untuk menaikkan suku bunga. Mudah-mudahan, ya di tahun 2023 ini, dengan momen yang pas sama BTC halving gitu ya, suku bunga di US akan cenderung stagnan atau malah turun. Dan itu akan bagus untuk market cryptocurrency. Itu yang kedua dari sisi interest rate. Lalu yang ketiga, labor market atau bursa kerja gitu ya di US. Jadi Powell membahas perkembangan di pasar tenaga kerja, menyorot bahwa tingkat ketenaga kerjaan telah mengalami peningkatan yang signifikan semenjak puncak pandemi. Sekarang ini, tenaga kerja, orang kerja itu udah pulih lagi nih setelah pandemi. Jadi sebenarnya perekonomian Amerika akan segera baik-baik saja gitu sebenarnya. Tantangan ada, yes, tapi setidaknya ini sudah menunjukkan adanya improvement dari beberapa waktu terakhir. Itu poin yang penting. Terus, yang keempat, economic growth, ya, pertumbuhan ekonomi. Jadi Powell menyatakan optimisme mengenai kekuatan ekonomi secara keseluruhan, optimis dia ya, mencatat bahwa pertumbuhan PDB telah pulih dengan kuat dan pemulihan tersebut secara merata, jadi bagus. Terus yang kelima, dari sisi financial stability atau kestabilan keuangan gitu ya. Jerome Powell membahas upaya terus-menerus The Fed untuk mempromosikan stabilitas keuangan dan memantau potensi risiko dalam sistem. Nah, Jerome Powell ini menyoroti pentingnya langkah-langkah regulasi yang kuat dan menekankan komitmen The Fed untuk mengatasi kerentanan yang muncul dalam sektor keuangan. Jadi, di sini kita bisa bilang, oke, tenang aja. Mudah-mudahan The Fed dengan segala analisa yang pinter, analisa kan banyak tuh pinter-pinter, mereka bisa memberikan kestabilan finansial secara merata. Gitu ya. Jadi ini poinnya cukup penting karena Amerika mau nggak mau kita bilang sebagai negara yang besar yang sangat berpengaruh terhadap cryptocurrency. Jadi kalau misalnya kita ngomongin BTC atau cryptocurrency, ya kita look up-nya ke Amerika juga. Itu yang penting. Terus kalau gitu apa dong cryptocurrency yang menarik? Oke, mungkin gue bisa kasih masukan buat teman-teman di sini yang mungkin baru gitu ya. Gue sih saranin untuk lihat BTC dulu, Bitcoin dulu. Kenapa? Karena mau nggak mau ya seluruh market cryptocurrency itu akan mengikuti Bitcoin. Ya, makanya Bitcoin itu disebut mother of cryptocurrency karena dia yang awal gitu ya. Nah, terus kita lihat kalau misalkan dari sisi technical, setelah turun gitu ya dari all time high-nya, lumayan ya, turunnya lumayan dalam, lebih dari 50%, sekarang udah mulai rebound, dan di sini kalian bisa lihat BTC-nya sebenarnya udah mulai mantul, reversal, dan konsisten membentuk higher high dan higher low. Nah, ini adalah pertanda sebuah fase uptrend dimulai.
ya. Dan sekarang harganya masih lumayan murah nih, masih di 25-26 ribu gitu ya. Ya nggak apa-apa, kita nggak perlu bottom fishing. Yang penting kita udah lebih yakin kalau misalkan ini sudah mulai reversal dan arahnya berpotensi naik. Market cryptocurrency itu kan banyak banget kan koin dan tokennya. Ya fokus dulu aja mulai dari Bitcoin. Apakah gue trading Bitcoin juga? Yes, kebetulan gue juga lumayan suka ya sama teman-teman gue. Dan kalian bisa lihat ya, ini resultnya ada satu teman gue, ini punya teman gue. Dia suka banget trading Bitcoin. Dan ya, lihat aja hasilnya, biru semua bagus. Ya, berhasil gitu ya. Dan gue personally lagi mau belajar untuk trading cryptocurrency juga, BTC gitu ya. Dan tradingnya di mana? Gue tradingnya di XM. Ya, gue juga ada grup gratis, kita bisa trading bareng, saling sharing bareng. Sekarang membernya udah 306. Nah, ini gue kolaborasi sama XM ya. Kalian bisa trading juga di XM, bisa trading saham US, kripto, mata uang yang lain, terus juga bisa trading komoditas. Jadi lengkap banget udah gitu dengan fee dan spread yang menurut gue sangat-sangat kompetitif. Nah, untuk kalian yang mau join ke grup ini, sekalian supaya gampang kalau kalian mau daftar XM, link pendaftaran juga ada di kolom deskripsi. So, mungkin sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau misalkan ada pertanyaan, langsung aja join ke grup dan kita bisa ngobrol-ngobrol di sana. Happy investing, thank you! Sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini supaya bermanfaat bagi orang lain. Thanks for watching and see you on the next video.